Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kisah-kisah gelap dari sudut sadit Indonesia kembali hidup. Di sini, setiap cerita bukan sekadar rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan menuju dunia yang tidak pernah terlihat oleh mata biasa. Dunia yang hanya muncul ketika malam sudah terlalu sunyi, ketika angin berhenti berbisik, dan ketika kegelapan mulai terasa seperti makhluk yang memerhatikan kita dari jauh. Di channel ini, kita membahas segala hal tentang mistis, ritual kuno, pesugihan, makhluk tak kasat mata, hingga kisah-kisah urban legend yang tersebar dari pelosok desa sampai pusat kota. Cerita-cerita yang kadang dianggap tabu atau terlalu menakutkan untuk dibicarakan di siang hari. Karena itu, kita bahasnya Nanti Malam, saat semua energi lebih peka dan batas antara dunia manusia dan dunia gaib mulai mengabur malam ini. Aku mengajak kamu memasuki sebuah kisah yang mungkin akan membuatmu ragu untuk membuka pintu rumah ketika seseorang mengetuk di tengah malam. Kisah tentang seorang tetangga, atau mungkin bukan manusia yang tinggal di sebuah gang kecil. Ia tidak seperti orang pada umumnya. Tidak punya hidung, tidak punya wajah yang utuh. Dan setiap malam, ia berkeliling, mengetuk pintu dari rumah ke rumah, seolah sedang mencari sesuatu yang pernah hilang darinya. Cerita ini bukan sekadar horor biasa, bukan jump scare, bukan hanya menakut-nakuti. Ini adalah kisah tentang keputusasaan, dendam yang tidak selesai, dan sosok yang kembali dari kematian dengan satu tujuan, menemukan bagian tubuhnya yang hilang, dan lebih menyeramkannya. Ia bisa saja mengetuk pintumu juga. Kalau kamu terlalu penasaran, sebelum kita mulai, pastikan kamu menonton cerita ini sampai habis. Jangan skip, karena setiap detik dari kisah ini akan membuka potongan-potongan misteri yang saling terhubung. Sampai akhirnya kamu menyadari bahwa tetangga tanpa hidung itu mungkin lebih dekat daripada yang kamu kira. Matikan lampu. Tatap, pastikan tidak ada suara yang datang dari belakangmu. Selamat datang di Nanti Malam. Dan inilah cerita tetangga yang tidak punya hidung. Setiap malam ia mengetuk pintu tiap rumah ke rumah. Namaku, aku tinggal di sebuah gang kecil bernama Gang Soka. Gang yang kalau siang sebenarnya terlihat biasa saja, cukup ramai oleh anak-anak yang main sepeda, suara ibu-ibu ngobrol di depan rumah, dan pedagang bakso yang lewat hampir tiap sore. Tapi, begitu malam turun, semua berubah. Gang Soka selalu punya aura dingin yang susah dijelaskan. Lampu jalan yang harusnya menerangi justru lebih sering mati dibanding hidup. Bahkan, kalaupun menyala, cahayanya redup, seperti lampu sudah mau putus, tapi dipaksa tetap bekerja. Setiap malam, gang ini seperti menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Beberapa minggu lalu, rumah kosong di seberang rumahku akhirnya ada penghuninya. Rumah itu sudah lama tidak ditinggali. Cat dindingnya sudah mengelupas, jendela kayunya retak, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang sudah setinggi betis. Sewaktu aku kecil, rumah itu sering disebat-sebat sebagai rumah wingit oleh warga. Nggak tahu kenapa, tapi rumah itu kok yang nggak pernah cocok ditempati orang, kata warga sekitar. Tapi aku waktu itu selalu mengira mereka cuma lebay. Penghuni baru itu pindah tanpa memberi tanda mencolok. Tidak ada suara mobil pickup membawa barang. Tidak ada suara berisik pemindahan furniture. Tidak ada keluarga yang menyambut atau tetangga yang menghampiri. Tahu-tahu saja, malam itu lampu rumahnya menyala samar, seperti nyala lilin. Aku sempat berpikir, mungkin mereka tidak punya banyak barang, atau memang lebih suka suasana minim cahaya. Tapi semakin aku memperhatikan rumah itu, semakin besar rasa tidak nyaman yang muncul. Bukan karena ada suara aneh, tapi justru karena tidak ada suara apapun. Hening total, seakan rumah itu menelan bunyi. Beberapa hari setelah lampunya pertama kali menyala, aku baru benar-benar melihat orang yang menempati rumah itu. Aku sedang menjemur pakaian di halaman depan ketika seseorang keluar dari pintu rumah seberang. Aku refleks menoleh karena gerakannya cukup mencolok. Tinggi badannya sedang, langkahnya pelan, tubuhnya agak membungkuk. Yang benar-benar mencuri perhatianku adalah pakaiannya. Masker hitam tebal yang menutupi hampir seluruh wajah bawahnya, hoodie hitam yang selalu tertutup rapat meski cuaca panas, serta celana panjang gelap. Tidak ada yang menonjol. Justru itu anehnya, terlalu seragam, terlalu tertutup. Setiap kali lewat, orang itu tidak pernah menoleh atau melirik ke siapapun. Wajahnya selalu diarahkan ke bawah. Bukan seperti orang yang pemalu, tapi seperti orang yang memang tidak bisa melihat sekelilingnya. Meskipun begitu, cara berjalan dan gerak tubuhnya tidak menunjukkan kalau dia buta. Langkahnya stabil, tidak tersandung atau berhenti mendadak. Tetap saja, ada yang tidak enak kurasakan. Warga lain pun terlihat canggung kalau kebetulan berpapasan. Mereka biasanya akan buru-buru masuk rumah atau berpura-pura sibuk.
Aku sendiri awalnya tidak peduli. Kupikir, ya sudah, mungkin dia orang yang memang tidak suka bersosialisasi. Banyak kok orang seperti itu. Lagi pula aku tidak punya alasan buat ikut campur urusan hidup orang lain. Tapi rasa tidak peduliku itu berubah perlahan. Mulai malam itu, sekitar jam 12 lebih sedikit, aku yang masih belum tidur karena bekerja di depan laptop tiba-tiba mendengar suara ketukan yang sangat jelas. Tok, tok, tok. Suara itu tidak keras, tapi ritmis. Kedengarannya seperti seseorang mengetuk pintu dengan buku jari secara perlahan. Aku refleks berhenti mengetik. Aku kira itu pintu rumahku. Ku coba tahan napas, menunggu ketukan berikutnya. Tok, tok, tok. Kali ini aku sadar. Suaranya berasal dari rumah sebelah. Rumah Bumir. Aku agak heran, karena jam segini rasanya nggak mungkin ada tamu. Bumir tinggal sendirian, suaminya sudah meninggal beberapa tahun lalu, dan anaknya bekerja di luar kota. Aku hanya diam, mencoba tidak penasaran, tapi rasa penasaran itu justru semakin menggelitik. Sekitar 2 menit setelah ketukan berhenti, suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Sekarang dari rumah sebelahnya lagi, dari rumah Patino. Lalu beberapa menit kemudian, tok, tok, tok. Rumah yang satu lagi, suaranya terus berpindah, berurutan. Jelas sekali seperti seseorang sedang berjalan dari satu rumah ke rumah lain, mengetuk tiap pintu dengan ritme yang sama. Seakan itu bagian dari kebiasaannya. Ketukan itu terus menjalar perlahan, seperti gelombang yang bergerak menyapu gang kecil kami. Semakin lama semakin mendekat ke arah rumahku. Aku mulai merasa ada yang salah. Ketukan itu terlalu teratur, terlalu tenang. Tidak panik seperti orang yang butuh bantuan, tidak pula keras seperti orang yang ingin dipersilakan masuk. Hanya mengetuk santai, seperti memastikan semua orang sadar bahwa ia ada di depan pintu. Keesokan paginya, aku tanya ke tetangga sekitar, dan hasilnya malah membuat bulu kuduku berdiri. Semua orang di gang mendengar suara ketukan itu. Tapi ketika aku bertanya apakah mereka membuka pintu, tidak ada satupun yang bilang, ya. Mereka semua bilang hal yang sama. Kami tidak buka pintu, Mas Rangga. Tapi suaranya jelas banget. Aku kira kamu yang buka. Enggak. Nggak ada yang buka pintu semalam. Tapi ketukan itu ada. Dan semua orang mendengarnya. Yang lebih merinding lagi, warga bercerita bahwa ketukan itu telah terjadi 3 malam berturut-turut. Mereka mengira itu anak-anak iseng, tapi tidak ada satupun anak gang kami yang berani keluar jam segitu. Bahkan orang-orang dewasa pun lebih memilih tidur lebih awal karena gang ini terkenal angker sejak lama. Aku coba menepis pikiran aneh-aneh, berusaha menyibukkan diri dengan rutinitas. Tapi mulai hari itu, perhatianku ke penghuni rumah seberang tidak bisa hilang. Beberapa kali aku melihat dia keluar, berjalan dengan pola gerakan yang sama, pelan, bungkuk, kepala tertunduk, dan selalu memakai masker. Suatu sore, aku bertemu langsung dengannya saat hendak pergi membeli makan. Aku berdiri di ujung gang menunggu ojek online, dan dari arah berlawanan dia berjalan ke arahku. Aku sempat berpikir untuk menyapa, pura-pura ramah saja, tapi begitu dia semakin dekat, ada hawa dingin yang membuatku langsung urung. Dia lewat tepat di depan wajahku. Dalam jarak sedekat itu, aku bisa melihat sesuatu yang sangat tidak wajar. Masker hitam yang ia pakai terlihat menggembung sedikit tepat di bagian hidung. Aneh karena masker biasanya menempel mengikuti bentuk hidung. Tapi maskernya rata, benar-benar rata. Seperti di balik masker itu, tidak ada tonjolan sama sekali. Aku spontan mundur setengah langkah. Bulu kuduku meremang. Orang itu tidak menoleh atau sekadar melirik keberadaanku. Tubuhnya hanya bergerak lurus, seperti boneka yang berjalan mengikuti garis di tanah. Aku sempat melihat dari sudut gelap hoodie-nya, gerak lehernya kaku, seperti hanya bergerak kalau ada yang menariknya. Beberapa hari setelah kejadian itu, ketukan malam kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Suasana gang waktu itu sangat sepi. Sampai-sampai suara ketukan terdengar memantul. Tok, tok, tok. Rumah Pak Darman. Tok, tok, tok. Rumah Buati. Tok, tok, tok. Rumah Pak Tono. Setiap ketukan terdengar seperti pola yang sudah dipraktikkan berkali-kali. Lembut, konsisten, dan tidak pernah salah ritme. Dari balik jendela rumahku, aku mencoba mengintip. Gang yang sempit itu tertutup kegelapan karena lampu jalan mati lagi. Aku tidak melihat siapapun, tapi suara ketukan jelas berpindah. Saat ketukan tiba di rumah, Maria tetanggaku yang paling dekat, aku tanpa sadar menahan napas. Rasanya waktu berjalan sangat lambat. Aku terpaku dalam diam, menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Tok, 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 rumah Maria. Lalu hening. Setelah beberapa detik, aku mendengar langkah kaki menyeret. Pelan, gerakan yang sama seperti ketika tetangga baru itu berjalan siang hari. Bunyinya mirip gesekan kain atau sepatu yang tidak diangkat. Sempurna, diseret, diseret, diseret. Langkah itu bergerak mendekat ke arah rumahku.
Aku langsung matikan lampu kamar, lalu menempelkan telingaku ke pintu. Detak jantungku berdentum keras, sampai rasanya terdengar sendiri. Langkah itu berhenti tepat di depan pintuku. Tok, tok, tok. Ketukan itu pelan, tapi terasa sangat dekat. Terlalu dekat. Ada jeda beberapa detik sebelum ketukan kedua. Tok, tok, tok. Aku merasakan tengkukku dingin. Ingin rasanya aku mundur, tapi kakiku seperti menancap ke lantai. Aku bahkan bisa mendengar napasku sendiri. Ada suara halus. Hah, hah, suara nafas. Tetapi bukan nafas lewat hidung. Lebih seperti suara udara dikeluarkan dari rongga besar. Dalam, kosong, aku mundur perlahan, menahan teriakan yang nyaris keluar. Langkahku terasa berat seolah udara di ruangan berubah pekat. Ketukan berhenti, tapi aku tahu orang-orang apapun itu masih berdiri di depan pintuku. Aku tidak berani bergerak sampai suara langkah menjauh. Kembali diseret pelan melewati rumahku. Aku tidak tidur malam itu, bahkan sampai matahari terbit. Aku masih memandangi pintu rumahku, sambil menahan rasa takut yang belum hilang. Keesokan paginya aku keluar rumah, berusaha bertingkah normal meski wajahku kacau karena kurang tidur. Saat membuka pintu, aku menemukan sesuatu yang membuat nyaliku hampir hilang. Di lantai depan pintu terdapat bekas telapak kaki kecil, panjang, tapi bentuknya aneh. Telapak itu tidak punya jari-jari yang jelas, seperti dicetak oleh kaki yang tidak sempurna. Aku menelan ludah, lalu buru-buru menyiram bekas itu dengan air. Saat air mengalir, aku bisa dengar suara ibu-ibu di gang mulai bergunjing. "Konco wingit iki ngolet opo saben bengi?" bisik salah satu dari mereka. Artinya kurang lebih, makhluk aneh itu cari apa setiap malam. Dan entah kenapa, firasatku mengatakan bahwa jawabannya berhubungan dengan penghuni baru di seberang rumahku. Orang yang tidak pernah menoleh, orang yang tidak pernah mengangkat kepala, orang yang tidak punya hidung. Sejak saat itu, Gang Soka tidak pernah lagi terasa sama. Aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berkeliaran setiap malam. Dan ia selalu memastikan setiap pintu diketuk. Tidak peduli ada yang membukanya atau tidak. Yang kutakutkan sekarang bukanlah ketukan itu sendiri. Yang kutakutkan adalah kalau suatu malam dia berhenti mengetuk dan langsung membuka pintunya sendiri. Keesokan paginya setelah kejadian ketukan malam itu, suasana Gang Soka terasa lebih sunyi dari biasanya. Biasanya masih ada suara ibu-ibu sapu halaman, bapak-bapak yang bersiap kerja, atau anak-anak kecil yang ribut menangis karena nggak mau mandi. Tapi pagi itu, tidak ada suara riuh sama sekali. Semua orang seperti memilih berbicara pelan, seakan takut ada seseorang atau sesuatu yang mendengarkan dari jauh. Aku keluar rumah dengan mata merah karena tidak tidur semalaman. Udara pagi terasa lembab. Tapi entah kenapa hawa dingin yang aku rasakan tadi malam masih nempel di kulit saat aku menutup pintu. Bu Siti, tetangga yang sudah seperti ibunya seluruh warga, berdiri di depan rumah sambil nyapu halaman. Beliau menatapku lama, seperti memastikan bahwa aku baik-baik saja. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Aku menghampiri, sekadar menyapa karena merasa tidak enak kalau hanya diam. "Pagi, Bu," ucapku sambil memaksa tersenyum. Bu Siti hanya menunduk sedikit. "Pagi?" "Enggak." Nada suaranya pelan, seperti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tapi masih dipertimbangkan. Setelah beberapa detik saat aku hendak berbalik menuju warung, Bu Siti mendekat dan berbicara dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Rangga, kalau nanti malam ada yang ngetuk pintu jangan dibuka. Apapun yang terjadi, jangan dibuka." Aku refleks menoleh. Bingung sekaligus merinding mendengar ton suaranya yang begitu serius. "Hah? Kenapa memangnya, Bu?" Bu Siti menelan ludah pelan, lalu mendekat sedikit lagi. "Berbahaya." Kata itu menggantung di udara. Kosong, tapi berat. Seolah dalam satu kata itu, ada puluhan pengalaman buruk yang beliau simpan sendiri selama bertahun-tahun. "Berbahaya gimana maksudnya?" tanyaku lagi. Bu Siti tidak langsung menjawab. Justru ia menatap rumah baru di seberang. Rumah yang kemarin malam lampunya menyala redup. Rumah yang penghuninya suka keluar pakai masker dan hoodie hitam. Waktu Bu Siti menatap ke sana, aku melihat tangannya sedikit gemetar. Karena tetangga itu, Bu Siti berbisik lagi, "Bukan orang sembarangan." Aku hampir tertawa gugup. "Maksudnya apa, Bu? Taipen, buronan, atau apa?" Bu Siti geleng pelan. "Bukan seperti itu, enggak. Bukan manusia jahat, tapi juga bukan manusia biasa. Aku percaya kamu sudah dengar ketukan semalam, kan?" Aku terdiam. Bulu kuduku kembali berdiri hanya karena mengingat suara ketukan itu. Ketukan yang berpindah tiap rumah, teratur, dan seolah tahu siapa saja yang berada di balik pintu. "Iya, Bu, aku dengar," jawabku. "Dan kamu juga sadar tidak ada satupun warga yang buka pintu, kan?" "Iya, tapi berarti ada orang iseng. Mungkin anak luar gang," beliau memotong cepat. "Ora and dudu boka." "Bukan
Anak-anak, bukan manusia juga. Bu Siti menatapku tajam. Matanya basah seperti menahan takut. Pokoknya jangan dibuka pintunya. Aku tersentak karena beliau pakai bahasa Jawa spontan. Kata orang itu terasa seperti refleks ketakutan seseorang yang sudah melihat terlalu banyak. Aku mulai berpikir, Bu Siti cuma berlebihan. Tapi ketika kulihat wajahnya yang pucat, aku sadar beliau benar-benar ketakutan. Bukan panik kosong, tapi takut yang lahir dari pengalaman. Saat aku hendak bertanya lagi, Pak Tino lewat sambil membawa helm. Orang itu biasanya senang bercanda dan cerewet, tapi pagi itu, ia hanya mengangguk kecil ke arahku tanpa senyum, langsung mempercepat langkah. Wajahnya juga pucat, seolah dia pun tahu sesuatu. Lalu Bumir keluar dengan kantong belanja. Dia biasanya suka ngobrol panjang, tapi pagi itu hanya berkata pendek, "Awas yo, enggak." Lalu buru-buru pergi. Semakin banyak orang keluar rumah, semakin terlihat kalau semua warga memendam rasa cemas yang sama. Cara mereka menatap rumah tetangga baru itu pun bukan tatapan biasa. Ada rasa takut, curiga, sekaligus seolah mereka sedang menunggu sesuatu buruk terjadi. Aku mencoba bertanya ke warga lain, tapi semua jawaban yang kudapat selalu sama. Pokoknya jangan buka pintu malam-malam. Tidak ada yang mau menjelaskan lebih jauh. Raut wajah mereka seperti memendam cerita panjang tapi enggan mengatakannya. Siang itu aku sengaja lewat depan rumah tetangga baru. Sekilas kulihat pintu kayunya sedikit terbuka. Bukan terbuka lebar, tapi seperti seseorang membuka hanya seukuran tangan untuk mengintip. Dari celah itu aku melihat ruangan di dalam terlalu gelap, meski hari masih terang. Seakan cahaya dari luar ditolak masuk. Aku terpaku beberapa detik, tidak ada gerakan dari dalam. Namun ketika aku sedikit maju, pintu itu bergerak. Pelan, seperti ditutup dari dalam. Tidak ada suara. Tidak ada angin, tapi pintu itu menutup sendiri. Teratur, tanpa ragu, aku merinding seketika. Benar, sejak tetangga baru pindah, atmosfer gang jadi berubah. Ada sesuatu tentang rumah itu yang tidak sinkron dengan dunia luar. Tapi aku tetap mencoba berpikir rasional. Mungkin penghuninya memang introvert ekstrem. Mungkin memang tidak suka cahaya. Mungkin, tapi satu bayangan tidak bisa hilang dari pikiranku. Masker hitam yang dipakainya itu tidak menonjol di bagian hidung. Benar-benar datar. Rumor yang sempat kudengar beberapa hari terakhir mulai masuk akal. Rumor bahwa orang itu tidak punya hidung, bukan hilang karena kecelakaan, bukan karena cacat lahir. Tapi memang tidak ada. Kulit wajahnya dari bawah mata sampai bibir rata, seperti permukaan lilin yang dilelehkan dan dihaluskan. Tentu saja aku menolak percaya. Mana ada manusia dewasa yang tidak punya hidung? Kalaupun ada, pasti terlihat lebih jelas kelainannya. Tapi rumor itu terus bergema di kepalaku. Setiap kali aku mencoba menepis, bayangan masker hitam itu muncul kembali, datar, tanpa bentuk hidung sedikit pun. Sore itu, aku duduk di teras rumah sambil menikmati teh. Udara gang seperti lebih berat dari biasanya. Angin pun hampir tidak berhembus. Dari kejauhan, kulihat tetangga baru itu keluar rumah. Kali ini ia membawa plastik hitam besar. Langkahnya tetap sama, terseret, lambat, seakan setiap gerakan harus dipikirkan dulu. Aku memperhatikan gerakannya dari balik pagar, berusaha tidak terlihat. Tapi meski dia tidak melihat ke arahku, aku merasa seolah dia sadar aku memperhatikannya. Aura dingin yang kemarin kurasakan saat berpapasan dengannya, kini kembali terasa ketika ia lewat tepat di depan rumahku. Aku melihat sesuatu yang membuat tenggorokanku tercekat. Di bawah masker hitam itu, sedikit di bagian dagu, terlihat garis luka memanjang. Bukan garis kecil, tapi bekas sobekan. Bekas yang seharusnya tidak dimiliki manusia normal. Aku spontan mundur ke dalam rumah, menutup pintu dengan cepat. Jantungku berdetak tidak karuan. Teh hangat yang tadi ku minum terasa hambar seketika. Tubuhku merinding dari ujung kaki ke kepala. Malamnya, Bu Siti mengetuk pintu rumahku. Ketukannya pelan, sopan. Berbeda jauh dari ketukan misterius yang kudengar 2 malam berturut-turut. Aku langsung buka pintu. Bu Siti berdiri dengan wajah serius dan memintaku bergabung dengan beberapa tetangga yang sudah duduk di teras rumahnya. Suasana kumpul malam itu seperti rapat darurat. Warga duduk melingkar sambil bisik-bisik. Tidak ada yang berani bersuara keras, seolah takut sesuatu mendengar. Aku duduk di antara mereka sambil menunggu penjelasan. Lalu Bu Siti mulai bicara. Kita semua sudah tahu ketukan itu bukan dari warga sini. Kita semua sudah dengar sejak 3 malam lalu. Dan kita semua juga tahu siapa yang datang sebelum ketukan itu selalu muncul. Aku menelan ludah. Semua orang langsung menatap rumah tetangga baru itu. Bu Siti melanjutkan. Rumah itu dulu sudah pernah dihuni orang, tapi selalu tidak pernah lama. 2 bulan, 3 bulan,
paling lama setahun. Setelah itu pindah dengan alasan aneh-aneh. Aku mulai sadar, ini bukan pertama kalinya warga mengalami hal ganjil berkaitan dengan rumah itu. Suara Patino menyela pelan waktu aku masih bocah. Pernah ada keluarga yang tinggal di situ, bapak-bapak. Sendirian, orangnya pendiam, tapi rajin. Nggak pernah mengganggu siapapun. Tapi, suatu malam, dia hilang. Semua terdiam. Lah terus ditemukan di mana, Pak? Tanyaku pelan. Patino menatapku dengan ekspresi ngeri. Ora ketemu sampai sekarang. Beberapa warga mengangguk seperti membenarkan cerita itu. Seakan mereka semua masih ingat dengan jelas kabar hilangnya orang tersebut. Bumir ikut berbisik. Setelah itu, ada lagi yang tinggal di sana. Tapi mereka cuma tinggal 2 minggu. Katanya setiap malam ada suara orang berjalan di ruang tengah. Tapi waktu dicek, nggak ada siapa-siapa. Warga lain menambahkan, ada juga yang katanya lihat bayangan tanpa kepala lewat di pagi hari. Cerita demi cerita bermunculan. Semuanya menggambarkan satu hal. Rumah itu memang wingit. Ada sesuatu yang tinggal di sana. Dan sekarang, sesuatu itu mungkin masih ada. Atau mungkin penghuni barunya bukan manusia sepenuhnya. Aku menatap warga satu persatu, mencoba memastikan apakah mereka serius atau hanya ingin menakutiku. Tapi dari wajah mereka yang ketakutan, aku tahu mereka sedang mengatakan yang sebenarnya. Apa ada hubungannya sama rumor itu, Bu? Tanyaku pada Bu Siti pelan. Rumor tentang hidangnya. Bu Siti menarik napas panjang. Rumor itu bukan cuma rumor, Rangga. Ada yang pernah lihat wajahnya waktu masker itu nggak sengaja lepas sedikit. Ia menunduk, suaranya serak. Kulitnya rata. Ora ono ar. Sama sekali ora ono. Tidak ada hidungnya. Aku membeku. Benarkah manusia bisa tidak punya hidung? Atau apakah ia benar-benar manusia? Saat semua sedang larut dalam ketakutan, tiba-tiba lampu gang berkedip-kedip. Angin dingin berhembus pelan. Padahal sedari tadi udara terasa mati. Lalu dari kejauhan, terdengar langkah kaki diseret. Pelan, teratur. Warga langsung membungkam semua percakapan. Bu Siti buru-buru mematikan lampu teras. Kami semua menahan napas, memperhatikan arah suara langkah itu. Diseret semakin lama semakin dekat. Aku merasakan jantungku berdetak keras. Dalam gelap, Bu Siti memegang lengan bajuku dengan gemetar. Bahkan Patino yang biasanya tegas pun terlihat pucat. Langkah itu berhenti di depan salah satu rumah warga. Lalu terdengar suara yang sudah sangat kukenal. Tok, tok, tok. Hening. Tidak ada yang berani bernapas. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan angin pun berhenti seolah takut menyentuh sesuatu yang sedang menunggu. Beberapa detik kemudian, ketukan itu berpindah. Tok, tok, tok. Rumah berikutnya, dan berikutnya lagi. Semua orang menunduk ketakutan. Bahkan suara ketukannya terasa seperti mengetuk jantung masing-masing warga. Ketika ketukan berpindah semakin dekat ke arah rumah Bu Siti, aku merasa kaki dan tanganku mati rasa. Aku tahu setelah rumah Bu Siti, rumahku berikutnya. Tok, tok. Rumah Bu Siti. Tok, tok. Rumahku. Tok, tok. Ketukan itu berhenti tepat di depan pintu rumahku. Aku memejamkan mata. Rasanya ingin pingsan di tempat. Nafasku tercekat. Lalu terdengar suara nafas serak. Sanggep, tapi jelas. Dan entah bagaimana, suara itu seperti memanggil namaku. Angga. Aku membuka mata dengan cepat, tapi tidak ada siapapun di jalan. Ketukan berhenti. Langkah kaki hilang, namun hawa dinginnya masih terasa, seperti sesuatu meninggalkan jejak yang tidak bisa kulihat. Saat itu, aku baru benar-benar merasa bahwa semua rumor yang kudengar bukan sekadar cerita. Tetangga itu memang bukan orang sembarangan, dan entah kenapa, dia seolah mengenaliku. Aku belum tahu apa yang sebenarnya dia cari, tapi aku tahu satu hal, ketukan itu akan datang lagi, dan setiap kali datang, terasa semakin dekat, semakin tahu, semakin ingin masuk, semakin hidup. Malam itu rasanya lebih sunyi daripada biasanya. Entah kenapa, udara di dalam rumahku seperti lebih dingin, padahal tidak ada AC atau kipas yang menyala. Aku duduk di ruang tamu, lampuku pasang redup, hanya menyisakan cahaya kuning kusam yang membuat sadit-sadit ruangan tampak seperti dipenuhi bayangan bergerak. Aku sengaja tidak menyalakan TV atau musik, karena aku ingin memastikan bahwa kalau suara ketukan itu muncul, aku bisa mendengarnya dengan jelas. Jam di dinding bunyi tik-tik-tik, entah kenapa lebih nyaring dari biasanya. Seperti mengingatkanku kalau sesuatu yang kutunggu dan kucemaskan akan datang. Jarum panjang bergerak perlahan menuju angka 12. Aku menelan ludah beberapa kali. Tanganku dingin. Entah kenapa, rasanya seperti aku sedang menunggu kedatangan sesuatu yang tidak manusiawi. Tepat jam 12:10, suara itu muncul. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan, tapi ritmis. Suaranya bahkan tidak terdengar seperti ketukan normal dari tangan.
Ada bunyi seret halus di antara ketukan itu. Seperti ada kuku panjang yang ikut menyentuh kayu pintu. Suara itu berasal dari rumah Bu Siti. Seperti biasa, aku mendekat ke jendela dan mengintip sedikit. Gang Soka terlihat kosong. Hanya diterangi satu-satunya lampu jalan yang cahayanya berkedip-kedip, seperti mau padam. Angin tidak bertiup. Pohon waru di ujung gang pun diam seperti patung hitam tok, tok, tok. Ketukan kedua terdengar dari rumah Pak Darmin. Kali ini lebih jelas, lebih hampir seperti yang mengetuk punya kesabaran yang tidak terbatas dan sedang melakukan rutinitas biasa. Seperti seseorang yang tahu apa yang harus ia lakukan setiap malam. Berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Berurutan, konsisten. Semua warga sudah tahu rutinitas itu. Semua orang sudah takut. Semua sudah bersiap untuk tidak menjawab. Tapi tidak ada yang berani keluar kamar untuk sekadar melihat. Tidak ada yang berani membuka jendela, apalagi pintu. Dan malam ini, aku satu-satunya orang yang sengaja menunggu ketukan itu hening. Beberapa detik, gang kecil itu seperti kehilangan suara. Bahkan jangkrik sekalipun seolah berhenti. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Kemudian aku mendengar suara lain. Krek, krek. Suara langkah kaki, bukan langkah kaki biasa. Bunyinya seperti sesuatu yang diseret pelan di tanah. Bercampur langkah seseorang yang pincang. Ada ritme aneh dalam langkah itu. Lambat, tidak tergesa-gesa. Seolah makhluk itu menikmati setiap detik saat ia bergerak. Langkah itu semakin dekat, semakin jelas, semakin berat. Aku menahan napas. Dari balik jendela, aku hanya bisa melihat ujung bayangan panjang bergerak di tanah, menjorok ke arah rumahku. Bayangannya aneh, tidak proporsional. Kepalanya terlalu besar, tapi tubuhnya terlalu ramping dan membungkuk. Aku mundur sedikit dari jendela karena takut bayangan itu tiba-tiba berhenti di depannya. Langkahnya benar-benar berhenti tepat di depan rumahku. Dan kemudian, tok tok tok, 3 ketukan itu terasa seperti langsung mengetuk dadaku sendiri. Suaranya sangat dekat, sangat pelan namun terasa memaksa. Ketukan yang tidak menanyakan izin, tapi meminta kehadiran. Aku berdiri tepat di belakang pintu. Jarak kami hanya dipisahkan selembar kayu. Aku bisa merasakan getaran kecil dari ketukan itu merambat ke telapak tanganku yang menempel di pintu. Aku menahan napas, mencoba menstabilkan diri. Tapi jantungku semakin cepat. Dag-dag, dug, seperti ingin keluar dari dada. Aku hampir saja membuka pintu. Bukan karena ingin menyambutnya, tapi karena rasa penasaran yang begitu kuat mencengkeram pikiranku. Tapi sebelum tanganku menyentuh gagang pintu, aku mendengar sesuatu. Napas. Sebuah napas berat, seperti seseorang yang menahan rasa sakit atau sedang kesulitan bernapas. Tapi yang membuatku kaget adalah, suara itu tidak terdengar seperti napas melalui hidung. Suaranya seperti udara keluar dari lubang yang lebih besar, seperti rongga terbuka yang tidak ditutup oleh apapun. Aku merinding. Napas itu benar-benar tepat di balik pintu. Mendekat, semakin dekat, seolah dia menempelkan wajahnya atau apapun itu ke pintu rumahku. Aku mundur 3 langkah, sampai punggungku menyentuh dinding. Napas itu tidak berhenti. Suaranya malah semakin berat. Seperti orang yang sedang mencoba mencium bau, tapi dia tidak punya hidung. Ranggaga. Aku langsung tersentak. Suara itu menyebut namaku. Aku bahkan merasakan seluruh bulu kuduku berdiri dalam sepersekian detik. Napas itu berubah menjadi suara serak yang aneh. Suaranya dalam tapi pecah. Suaranya seperti berasal dari tenggorokan yang rusak atau berlubang. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan agar tidak mengeluarkan suara apapun. Aku benar-benar yakin makhluk itu tidak hanya mengetuk pintuku. Ia tahu aku ada di balik pintu. Ia tahu aku mendengarnya. Ia tahu aku sedang memperhatikannya. Bukan, ranggep. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku gemetar tanpa bisa kukendalikan. Otakku berteriak menyuruhku lari ke kamar. Tapi kakiku seperti terpaku di lantai. Telingaku menangkap suara lain. Suara yang lebih kecil, lebih aneh. Krak, krak, seperti kuku atau sesuatu yang keras menyisir permukaan pintu dari atas ke bawah perlahan. Menggores, menekan. Aku bisa melihat sedikit serpihan kayu jatuh dari celah bawah pintu. Rangga, rungokno, aku. Suara itu kembali berbisik. Kali ini lebih dekat, lebih dalam. Seolah ia menempelkan mulutnya tepat di celah bawah pintu. Tanpa sadar, aku memejamkan mata dan berbisik pelan, Gusti. Aja nganti aku ketemu wujudmu. Bahasa Jawa itu keluar sendiri, spontan. Lebih mirip doa putus asa daripada permintaan. Tiba-tiba semua suara berhenti. Napas itu hilang. Langkah tidak terdengar. Tidak ada ketukan. Tidak ada goresan. Hening total. Tapi entah kenapa, justru keheningan itu yang membuatku lebih takut hening sesat. Lalu, ada sesuatu yang bergerak dari atas. Aku mendongak perlahan, sangat perlahan.
Dan saat itu aku mendengar suara kecil, sangat seperti kain yang bergerak menempel pada permukaan. Sesuatu entah apa seperti merayap di atas langit-langit teras. Aku menelan ludah, tubuhku membeku. Kemudian, bluk, sesuatu turun berdiri tepat di depan pintu. Dengan suara lembut seperti tubuh ringan yang jatuh dari langit-langit. Aku tidak bisa melihatnya, tapi aku tahu dia masih di sana. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu, bisa 1 menit, bisa 10. Rasanya seperti selamanya. Aku hanya berdiri membeku sambil menunggu, berharap langkah itu menjauh, dan akhirnya, trip, langkah itu menjauh, diseret pelan, lamat-lamat, tidak tergesa-gesa, seperti seseorang yang merasa tidak berhasil menemukan apa yang dia cari, tapi yakin akan datang lagi. Semakin jauh, said McAnjol, hingga akhirnya suara itu menghilang di ujung gang. Aku langsung terduduk di lantai, napasku tidak beraturan, tanganku gemetar hebat. Tapi belum sempat aku tenang, tiba-tiba dari luar terdengar suara pelan. Suara yang membuat tulang punggungku kaku lagi. Suara dari arah jalan masuk gang. Sabar, aku bakal bali meneh, Rangga. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Malam itu aku tidak tidur. Dan aku tahu satu hal, makhluk itu tidak cuma mengetuk pintu. Dia sedang mencari seseorang, dan sekarang dia tahu namaku. Pagi itu, matahari sebenarnya cukup terang, tapi entah kenapa Gang Soka tetap terasa seperti diselimuti kabut tipis. Udara pagi biasanya membawa suara ayam, suara ibu-ibu sapu halaman, atau suara anak-anak kecil berlari-larian. Tapi pagi itu hening, seolah seluruh gang masih ketakutan sisa dari malam sebelumnya, termasuk aku. Aku keluar rumah dengan langkah yang tidak stabil. Rasanya lututku masih gemetaran karena kejadian semalam. Aku hanya ingin beli sarapan di ujung gang, biar pikiranku sedikit lebih tenang. Tapi nyaliku baru terkumpul setelah beberapa menit berdiri di depan pintu. Setiap kali buka pintu, aku seperti takut sosok itu tiba-tiba berdiri di depan rumah. Menunduk, masih memanggil namaku dengan suara seraknya yang gak manusiawi itu. Aku menarik napas panjang dan memaksakan diri melangkah keluar. Ketika aku melewati depan rumah tetangga baru itu, aku langsung berhenti. Pintu rumahnya tidak tertutup rapat seperti biasanya. Pintu itu terbuka sekitar 1 jengkal. Seperti ada yang membukanya terburu-buru, tapi lupa menutup lagi. Padahal malam tadi, aku yakin pintu itu tertutup rapat. Aku berdiri diam beberapa detik, perasaanku tidak enak. Tapi rasa penasaran kembali menyeret langkahku. Aku mendekat perlahan, dan saat aku sampai tepat di depan pintu, aku melihat sesuatu yang langsung membuat tenggorokanku kering. Sebuah masker hitam tebal, masker yang selalu dipakai sosok itu tergantung di kursi kayu dekat pintu. Masker itu terlihat kusut, bagian dalamnya kotor seperti dipakai bertahan-tahan tanpa dicuci. Ada noda kecoklatan di pinggirnya, entah darah kering atau sesuatu yang lain. Aku memicingkan mata, mencoba melihat lebih dalam ke dalam rumah. Ruang tamu rumah itu gelap, tidak ada lampu yang menyala, tapi aku bisa melihat sedikit bayangan furnitur yang berantakan. Kursi terbalik, meja yang entah kenapa miring, dan karpet kusut. Dan di tengah ruang tamu, ada seseorang berdiri membelakangiku. Tubuhnya ramping, tinggi, dan sedikit membungkuk. Rambutnya akake koken seperti belum pernah disisir berhari-hari. Dia hanya berdiri saja, tidak bergerak sedikit pun. Pesisi terlalu kaku, seolah sedang mendengarkan sesuatu dari arah lain. Aku menelan ludah. Perlahan, aku mencoba mundur. Tapi saat kakiku melangkah ke belakang, sosok itu pelen-pelen menoleh. Aku langsung berhenti bernapas. Gerakan menoleh itu lambat sanggot lambat, seperti kepala yang tidak terbiasa bergerak, atau seperti seseorang yang menggerakkannya dengan rasa sakit. Saat wajahnya hampir menghadap ke arahku, naluri membuatku ingin berbalik dan kabur. Tapi mataku menangkap sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Wajah itu, atau tepatnya bagian yang seharusnya menjadi wajah, tidak utuh. Kulit dari bawah mata sampai bibirnya rata. Tidak ada tonjolan hidung. Tidak ada lubang hidung. Tidak ada lekukan apapun. Kulitnya seperti lilin yang dilelehkan lalu ditarik ke bawah hingga halus tanpa bentuk. Tidak ada hidung untuk bernapas. Tidak ada pori-pori. Hanya permukaan kosong yang tampak mengkilap karena lembab. Di pipi kanan dan kiri, ada 2 lubang kecil, seperti bekas sayatan yang tidak rapi. Lubang itu bergerak sedikit setiap kali dia bernapas. Dan dari lubang itu, keluar suara napas kasar yang semalam ku dengar. Aku ingin muntah mendengar suara itu dari dekat. Suaranya seperti udara dipaksa keluar dari rongga sempit. Lalu matanya cekung, separuh tertutup kulit. Bagian bawah matanya tampak memerah, seperti habis digosok keras. Tatapannya kosong,
tapi aku merasa dia sedang melihatku. Sebenarnya dia tidak punya hidung untuk membantunya mencari arah manusia. Aku tidak tahu apa dia benar-benar melihat, atau hanya merasakan keberadaan kunjir. Gumamku sangat pelan tanpa sadar. Dan saat aku mau benar-benar lari, sosok itu bergerak satu langkah ke depan. Langkahnya kaku, pincang, menggesek lantai dengan bunyi lembut yang membuat bulu kuduku rusak semua. Aku spontan mundur 2 langkah cepat, tapi dia terus bergerak maju. 1 langkah lagi, lambat, tapi pasti. Aku panik. Aku langsung membalikan badan dan berlari secepat yang ku bisa. Aku bahkan tidak sadar kalau sendalku hampir terlepas. Nafasku kacau, langkahku goyah, tapi aku terus lari tanpa menoleh. Begitu tiba di luar gang, aku hampir menabrak tukang sayur yang sedang menata dagangannya. "Rangga?" "Walah, Kokoyo dikejar setan," tanya si tukang sayur sambil tertawa kecil. Bukan apa-apa, Pak," jawabku terbata, masih ngos-ngosan. "Tadi ada tikus gede di depan rumah." Aku berbohong. Aku tidak bisa bilang yang sebenarnya. Tidak akan ada yang percaya. Atau justru mereka akan semakin takut. Aku membeli sarapan seadanya, lalu berjalan kembali dengan harap-harap cemas. Saat masuk lagi ke gang, aku menatap rumah tetangga baru itu dari jauh. Pintunya sudah tertutup rapat. Masker hitam di kursi pun sudah tidak ada. Aku membeku sebentar. Siapa yang menutup pintu? Siapa yang mengambil maskernya? Tidak mungkin dia bergerak secepat itu. Atau dia tahu aku melihat wajahnya, dan dia tidak mau ada bukti yang tertinggal. Aku menelan ludah dan buru-buru masuk rumah. Setelah mengunci pintu 3 kali, aku duduk di lantai sambil mencoba menenangkan diri. Namun bayangan wajah itu tidak hilang. Permukaan kulitnya yang rata, lubang-lubang kecil di pipinya, suara napasnya. Semuanya terekam jelas di pikiranku. Selama beberapa jam, aku hanya duduk di sofa, menatap kosong sambil mencoba memahami apa yang barusan kulihat. Apakah dia benar-benar manusia? Bagaimana seseorang bisa hidup tanpa hidung? Bagaimana dia bisa bernapas hanya lewat 2 lubang kecil yang bahkan bentuknya seperti luka? Siang itu, Bu Siti datang ke rumah. Ketukannya pelan. Aku sempat kaget, tapi setelah melihat dari jendela, barulah aku buka pintu. "Rangga," suaranya serak. "Kau ora up." Aku mengangguk. Meski jelas terlihat aku pucat, Bu Siti masuk tanpa dipersilakan seperti biasa dan duduk di sofa. Ia menatapku lama. Aku kerungu suaramu mengiwingi. "Kamu jangan isniksing begadang lagi," katanya. Aku menunduk. "Bu, aku tadi pagi melihat dia dari dekat." Bu Siti langsung menegang. Ekspresinya berubah drastis. "Kamu lihat wajahnya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk lagi. Bu Siti menutup mulutnya dengan tangan. "Astagfirullah. Rangga, harusnya kamu gak usah dekat-dekat rumah itu." "Bu, sebenarnya dia itu apaan?" tanyaku. "Kenapa kok kayak begitu? Kenapa dia datang tiap malam?" Bu Siti tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, ke arah rumah kosong itu, dengan pandangan takut yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia itu. Suara Bu Siti bergetar. Dia bukan orang yang mestinya tinggal di dunia ini. Aku merinding, Bu. Maksudnya, Bu Siti menggeleng. "Aku ora iso cerita kabeh. Bukan aku yang berhak. Tapi satu hal, jangan lagi kamu dekat rumah itu. Jangan lihat dia, jangan dengar dia, jangan panggil dia. Nek ketok pura-pura ora weruh, Rangga." Aku menelan ludah. "Bu, tapi dia tahu nama saya." Bu Siti langsung mematung. Wajahnya berubah pucat, rahangnya kaku. Dia menatapku lama, sangat lama, dan saat bibirnya terbuka, suaranya hampir tidak terdengar. "Kalau dia sudah tahu namamu, berarti dia sudah milih kamu." Jantungku jatuh milih. "Buat apa, Bu?" Bu Siti tidak menjawab. Ia berdiri pelan, seperti takut sesuatu mendengarnya. "Mulai malam ini, jangan keluar rumah. Jangan buka pintu. Jangan buka jendela. Nek krungu suarane, tutup kupingmu." Ia berjalan ke pintu, membukanya setengah, lalu menoleh. "Kabeh bakal jelas. Tapi ora saiki. Jaga dirimu, Rangga." Bu Siti pergi meninggalkan aku yang masih bingung dan ketakutan. Sore itu rumahku terasa semakin asing. Setiap suara kecil terdengar seperti ancaman. Bunyi angin yang masuk lewat ventilasi terasa seperti napas seseorang. Cahaya menipis sedikit saja bisa membuat bayangan di sudut ruangan terlihat. Seperti seseorang berdiri, dan malam pun akhirnya tiba. Aku duduk di ruang tamu lagi, tapi kali ini lampuku hidupkan semua. Aku tidak mau ada sudut gelap. Tidak malam ini. Jam menunjukkan pukul 23 ketika aku mendengar sesuatu dari arah luar rumah. Suara gesekan ringan, seperti kain yang diseret di dinding luar. Aku menelan ludah. Belum waktunya dia datang. Biasanya jam 12 lewat 10.
Tapi suara itu semakin jelas. Kres, kres. Seolah ada seseorang sedang berjalan sangat dekat dengan dinding rumahku. Aku berdiri. Tanganku gemetar. Perutku mule. Kres. 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 Lalu. Tok. Satu ketukan. Tidak ritmis. Tidak seperti biasanya. Hanya satu. Dan ketukan itu bukan dari pintu, tapi dari jendela. Tok. Aku bergidik. Jendela di ruang tamu tertutup tirai, tapi kaca itu hanya setebal 2 cm dari wajahku yang berdiri membelakanginya. Tok. Aku mulai mundur. Pelan sekali. Tok. Dan kemudian, Rangga. Suaranya datang dari balik kaca jendela. Lebih dekat daripada semalam. Lebih berat. Lebih lapar. Aku jatuh terduduk, dan aku tahu satu hal. Dia sudah tidak lagi mengetuk pintu rumah orang lain. Dia sudah memilihku. Dan malam ini, dia berdiri tepat di balik jendela. Malam itu suasana gang terasa lebih gelap dari biasanya. Entah karena lampu-lampu jalan redup, atau memang suasananya yang berbeda, aku sendiri nggak yakin. Tapi sejak kejadian pagi tadi melihat wajah tetangga itu dengan mata kepalaku sendiri, aku jadi lebih sensitif terhadap hal-hal kecil. Setiap bayangan tampak bergerak, setiap daun yang jatuh terdengar seperti langkah. Seolah gang tempatku tinggal bukan lagi gang kecil yang ramah dan penuh ibu-ibu ngerumpi di pagi hari. Malam ini rasanya kayak tempat asing. Aku sebenarnya sudah berencana tidur cepat, supaya nggak kepikiran apa-apa, tapi tubuhku tetap gelisah. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah tanpa hidung itu muncul lagi. Seperti sedang mengintip dari balik kegelapan, lubang-lubang kecil di pipinya. Cara ia menoleh pelan, seolah lehernya kaku. Dan yang paling mengganggu adalah bayangannya yang tidak sepenuhnya tegap, seolah tubuhnya nggak menapak lantai dengan benar. Aku akhirnya duduk di ruang tamu dengan lampu menyala terang, sambil nonton video random dari internet apa saja, asal bisa mengalihkan pikiran. Tapi tepat ketika jam melewati pukul 11 malam, perasaan aneh mulai muncul. Suasana jadi terlalu sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang menunggu. Seolah ada sesuatu yang bakal terjadi, dan dunia ikut diam untuk menyambutnya. Dan benar saja, tok, 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 3 ketukan, langsung ke pintuku. Tidak dari rumah Bu Siti, tidak dari rumah Pak Darmin, tidak dari ujung gang, langsung ke pintuku. Aku terpaku. Tubuhku kaku seketika, rasanya seperti hawa dingin merayap dari lantai ke tulang belakang. Tok, 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 ketukannya kedua, terdengar lebih keras, lebih tegas. Seakan orang di luar sana tahu bahwa aku sedang mencoba menahan napas. Aku refleks melihat ke arah jendela, berharap melihat siapa yang berada di teras. Tapi gorden tertutup rapat, dan aku sama sekali tidak berani membukanya. Aku berdiri, tapi kakiku bergetar. Rasanya seperti ada 2 sisi dalam kepalaku. Satu bel, jangan mendekat. Kunci pintu lebih rapat, sembunyi, pura-pura nggak ada. Sisi lainnya entah karena takut atau penasaran justru membuatku melangkah pelan ke arah pintu. Tok, tok, tok. Kali ini ketukannya lebih kasar. Bukan lagi ketukan orang yang minta izin, tapi ketukan orang yang menuntut jawaban, menuntut perhatian, menuntut pintu dibuka. Astaga, aku berbisik sendiri. Tanganku gemetar. Kenapa harus malam ini? Aku merapatkan telinga ke pintu, berharap mencari tahu apakah orang itu sendirian, atau apakah suara langkahnya terdengar. Tapi yang kudengar malah sesuatu yang membuat darahku dingin. Napas. Tapi suara napas itu bukan seperti orang yang sedang capek, bukan juga seperti orang yang sedang megap-megap. Suaranya seperti angin keluar dari lubang besar yang tidak punya bentuk, seperti napas seseorang yang tidak punya hidung. Jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba suara itu berhenti sebentar, lalu digantikan oleh suara laki-laki yang serak, dalam dan seperti keluar dari rongga yang salah. Kamu sudah lihat? Aku langsung mundur 2 langkah tanpa sadar, sampai punggungku nabrak sofa. Jantungku bener-bener seperti diperas. Dia tahu aku melihat wajahnya tadi pagi. Aku berdiri membatu, mencoba menahan diri agar tidak panik. Tapi suaranya terdengar lagi, lebih dekat, seolah mulutnya nempel langsung ke daun pintu. Jadi, suaranya pelan, tapi sangat jelas, dan yang membuatku makin takut adalah cara dia mengucapkan kata, bukalah. Seperti ada jeda aneh yang membuat kalimat itu terdengar salah. Kayak seseorang yang menirukan cara manusia bicara, tapi tidak benar-benar bisa. Aku nggak mau membuka pintu, gumamku. Meski aku yakin dia tidak akan mendengar, tapi ternyata dia mendengar. Atau mungkin lebih tepatnya, dia tahu. Karena setelah itu suaranya berubah, jadi seperti bisikan berat yang serpihan-serpihannya merayap masuk lewat setiap celah udara di rumahku.
mencari hidungku. Aku sontak menutup mulutku dengan tangan. Tubuhku dingin kayak habis diceburin ke kolam es. Dan seolah ingin membuat situasi makin buruk. Mendadak lampu teras rumahku mati. Jalop Tuttle. Aku bisa melihat lewat kaca kecil di atas pintu bahwa cahaya dari lampu gang pun meredup. Seakan disedot sesuatu, lalu aku dengar langkahnya menjauh. Tapi bukan langkah biasa. Suara langkahnya menyeret. Bukan seperti orang yang berjalan dengan sepatu atau sandal. Tapi seperti sesuatu yang ditarik. Sesuatu yang berat. Sesuatu yang tidak memiliki bentuk kaki sempurna. Itu membuat bulu kudukku berdiri semua. Aku tetap berdiri terpaku, menunggu suara itu hilang. Tapi langkahnya berhenti, tepat di pagar rumahku. Lalu aku dengar suara gesekan kecil, seperti dia mengusap pagar perlahan. Sert, seolah dia sedang memastikan sesuatu. Seolah dia sedang mengingat bentuknya. Seolah dia sedang menandai rumah ini. Aku mencoba melangkah mundur, tapi suara pintu pagar yang bergetar membuatku terkulai lemas. Dia memegang pagar. Dia benar-benar ada di luar sana, bukan halusinasi. Tiba-tiba, suara beratnya muncul lagi, masih serak. Tapi kali ini terdengar seperti dari jauh, atau dari banyak tempat sekaligus. Aku akan datang lagi. Aku tidak tahu apakah itu ancaman atau peringatan. Tapi satu hal pasti, suaranya kali ini mengandung sesuatu yang membuat perutku mual. Seolah ia berbicara tidak dengan satu mulut, tapi dengan lubang-lubang lain di wajahnya. Setelah itu, semuanya hening. Tidak ada langkah, tidak ada napas, tidak ada suara pagar, hening total. Aku tinggal berdiri mematung selama beberapa menit, tidak berani bergerak. Sampai akhirnya, aku menguatkan diri untuk berjalan ke jendela pelan-pelan. Dengan jari gemetar, aku membuka sedikit celah gorden untuk memastikan apakah dia sudah pergi. Tidak ada siapapun, halaman rumah sepi. Pagar terbuka sedikit, padahal tadi sore aku yakin sudah menutupnya. Terrace gang kosong, tapi meski tidak ada siapapun, aku merasakan sesuatu yang lebih buruk. Seperti ada seseorang yang sedang menatapku dari tempat yang sangat dekat. Tapi aku tidak tahu dari mana. Perasaannya begitu kuat sampai membuat kulit leherku panas. Aku langsung menutup gorden dengan cepat. Waktu itu aku belum sadar bahwa ketukan malam ini adalah pertanda awal. Bahwa setelah melihat wajahnya, aku bukan lagi bagian netral dalam gang ini. Bahwa aku sudah masuk daftar orang yang diketuk sejak malam itu. Suasana rumah tidak pernah sama lagi. Setiap kali angin bertiup pelan, aku mendengar suara napas dari sudut ruangan. Setiap kali aku membuka pintu kamar, aku merasakan udara dingin seperti ada seseorang baru saja berdiri di sana. Dan yang lebih mengerikan, aku mulai mencium aroma aneh. Bukan bau mayat, bukan bau bangkai, bukan bau busuk, tapi bau luka. Bau daging di sayat, bau darah yang sudah lama kering, bercampur logam, dan baunya selalu muncul ketika aku sendirian. Kadang di belakangku, kadang di ujung lorong, kadang di jendela dapur, kadang tepat di atas pundakku. Aku merasa seperti dia masih ada, bahkan ketika aku tidak mendengar ketukan apapun. Bahkan ketika rumah terlihat aman dan tenang, seolah dia mengikutiku. Mbok ojo ndelok maneh. Suara seperti itu sering muncul dalam kepalaku, seperti bisikan halus, menggunakan bahasa Jawa yang lembut tapi menekan. Ojo ngolek sing dudu hakmu, seolah suara itu bukan dari diriku, tapi dari seseorang yang memperingatkan, atau dari seseorang yang sudah terlambat menyelamatkan dirinya sendiri. Setiap malam, aku tidur dengan lampu menyala, tapi tidur tidak pernah benar-benar datang. Pikiranku selalu dibiong-bianji. Kemungkinan bahwa orang tanpa hidung itu berdiri tepat di luar pintu kamarku, menunggu aku bangun, menunggu aku membuka mata, atau yang lebih menakutkan, menunggu aku tertidur. Karena sejak malam itu, aku mulai sadar satu hal. Dia tidak sedang mengetuk pintu-pintu rumah, sekadar untuk menakuti warga. Dia mencari sesuatu, dan sekarang aku tahu apa yang dia cari. Hidungnya, dan entah kenapa, dia merasa aku tahu di mana hidung itu berada. Atau lebih buruk, dia merasa hidung itu ada padaku. Pagi itu udara di Gang Soka terasa lebih berat dari biasanya. Seolah gang kecil ini sedang menyimpan sesuatu di udara, sesuatu yang dingin, lembab, dan menempel di kulit. Aku keluar dengan wajah kusut, kurang tidur, dan kepala berdenyut akibat ketakutan yang menempel sepanjang malam. Matahari sudah naik, tapi rasanya gang ini tetap gelap. Bahkan suara ayam dari ujung gang pun terdengar sumbang, seperti ikut merasakan hal yang sama. Aku tahu aku nggak bisa diam saja. Aku butuh jawaban. Ada satu orang yang selalu tahu apapun yang terjadi di sini. Bu Siti. Meski beliau kadang cerewet, tapi beliau salah satu warga paling lama tinggal di Gang Soka.
Kalau ada cerita gelap di masa lalu, beliau pasti tahu. Aku langsung menuju rumahnya. Halamannya kecil. Ada pot tanaman lidah mertua dan kursi kayu tua yang sudah miring. Ketika aku mengetuk pintu, Bu Siti muncul dengan wajah lelah. Matanya merah seperti tidak tidur semalaman. Saat beliau melihatku, rautnya langsung berubah sedih. Kau Cikenopa? Kok Pusid? Tanyanya pelan. Aku menelan ludah, lalu menjawab, Bu, aku butuh ngomong sekarang. Tanpa banyak tanya, Bu Siti mempersilahkan aku masuk. Aroma minyak kayu putih dan kopi hitam memenuhi ruang tamunya. Tetapi di balik aroma itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang menusuk. Aroma seperti besi, samar, darah yang kering. Entah aku cuma paranoid, atau memang benar ada aroma itu. Tapi cukup membuat tengkukku panas. Aku duduk di kursi rotan, dan Bu Siti ikut duduk di depanku. Bu, suaraku bergetar. Sebenarnya siapa orang itu? Yang rumahnya di ujung, yang gak punya hidung itu. Wajah Bu Siti langsung berubah. Matanya melebar sedikit lalu menandok. Tangannya gemetar ketika menggenggam cangkir kopi. Dan ketika ia bicara, suaranya pelan. Seperti takut kalau dinding rumah ikut mendengar. Aku wis ndelok caramu melayu wingi esuk, katanya. Aku ngerti, kamu sudah lihat dia. Aku mengangguk pelan. Aku gak sengaja, Bu. Pintunya kebuka sedikit. Aku cuma, kowe ora dusalah, katanya cepat. Tapi, wis terlambat, jantangku menselos. Terlem, Bu Siti menarik napas panjang. Lalu ia mulai bercerita. Dulu, sekitar 5 tahun lalu, ada kejadian yang gak pernah diangkat di berita. Warga sini sengaja nutup-nutupi, biar gang ini gak dianggap angker. Tapi semua orang sini tahu. Ia berhenti sebentar, menatap ke arah pintunya seolah memastikan tidak ada yang mengintip. Satu rumah di gang ini dulu pernah jadi tempat pembunuhan. Aku menelan ludah. Rumah yang sekarang ditempati tetangga baru itu. Bu Siti menambahkan, dulu rumah itu kosong bertahun-tahun. Karena kejadian itu, aku merasakan bulu di tangan berdiri. Korban pembunuhan itu, seorang pria yang tinggal sendirian. Orangnya baik, pendiam, tapi sering bantu warga. Tidak ada musuh. Tapi, entah kenapa, suatu malam dia diserang oleh perampok yang masuk dari jendela dapur. Bu Siti menggigit bibir. Tangannya bergetar. Dia bukan cuma dibunuh, dia dimutilasi. Dadaku terasa sesak. Bagian tubuhnya berserakan di beberapa sudut rumah. Tapi yang membuat semua orang trauma. Hidungnya hilang, dipotong. Suara Bu Siti melemah. Aku mendadak merasa mual. Ruang tamu kecil itu tiba-tiba terasa pengap. Aku mencoba mengatur napas. Tapi yang masuk justru aroma darah samar itu lagi. Pembunuhnya nggak pernah ketangkap. Lanjut Bu Siti. Nggak ada jejak. Nggak ada saksi. Warga hanya menemukan tubuhnya pagi-pagi setelah dengar suara aneh malam sebelumnya. Aku menutup mulut dengan tangan. Hidungku terasa perih mendengar cerita itu. Tapi yang paling menyeramkan adalah kejadian setelahnya. Bu Siti bersuara lebih pelan lagi. Kali ini hampir berbisik. Apa, Bu? Roh korban itu? Tidak tenant. Setiap malam, warga dengar ketukan pintu. Ketukan pintu. Aku langsung merinding. Ketukan semalam terngiang lagi di telingaku. Ketukan yang memaksa. Ketukan yang seperti bukan berasal dari tangan manusia. Awalnya, warga kira itu maling. Tapi ternyata ketukannya hanya 1 kali di masing-masing rumah. Tidak ada pencurian. Tidak ada apa-apa. Lalu Bu Siti menatapku. Wajahnya pucat. Setelah beberapa minggu, ada warga yang lihat sosok tanpa hidung berjalan di gang. Wajahnya rusak, pucat, dan suara napasnya. Beliau menggeleng pelan. Napasnya semriwing. Bukan dari hidung, tapi dari lubang-lubang kecil di wajahnya. Aku memejamkan mata. Tubuhku gemetar. Aku melihatnya sendiri. Aku mendengar napasnya sendiri. Roh itu mengetuk pintu rumah orang-orang di sini. Lanjut Bu Siti. Karena dia sedang mencari. Aku menelan ludah, meski rasanya seperti menelan batu panas. Mencari apa, Bu? Bu Siti memejamkan mata sebelum menjawab. Hidungnya, ruangan langsung terasa dingin. Dia percaya, hidungnya masih ada di sekitar sini. Dia mencari orang yang mungkin tahu, atau mungkin membawa salah satu bagiannya. Aku mundur sedikit di kursi. Tapi Bu, aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma lewat depan rumahnya. Aku nggak nyentuh apapun. Bu Siti menggeleng pelan. Matanya tiba-tiba berkaca. Bukan soal kamu tahu atau tidak. Dia akan menghampiri siapapun yang melihat wajah aslinya. Kata-kata itu membuat tubuhku serasa roboh dari dalam. Bu, ngomong apa? Masa cuma lihat aja sudah? Kamu sudah lihat dia? Kata Bu Siti dengan suara gemetar. Itu artinya, roh itu menganggap kamu sebagai saksi. Dan dia tidak suka saksi. Tidak suka saksi. Sebab saksi
bisa menceritakan apa yang terjadi padanya. Aku merasa ruangan berputar, sesuatu menekan dadaku. Aku menahan napas. Tapi, Bu, tetangga baru itu siapa? Maksudnya, roh itu masuk ke tubuh dia. Atau, Bu Siti menatapku lama, lalu menghela napas berat. Itulah yang warga nggak tahu. Orang yang tinggal di rumah itu sekarang muncul begitu saja. Gak ada yang pernah lihat dia datang, gak ada yang lihat dia pindahan. Tuh, paginya pintunya kebuka. Dan ada orang tinggal di dalam. Rasanya perutku menggelembung, mual. Apa dia manusia, Bu? Bu Siti tidak langsung menjawab. Kadang, kalau ada gangguan, kalau ada roh gentayangan yang kehilangan bagian tubuh, mereka butuh tempat untuk berdiam. Kadang, mereka numpang di tubuh orang lain. Ia menatap jauh. Atau, lebih buruk, membentuk tubuh baru dari sisa-sisa energi yang tidak pernah pergi. Aku memegang kepala, meremas rambutku sendiri. Bu, berarti tetangga baru itu... Sungguh, Nak, Bu Siti berkata dengan suara pelan. Kita tidak tahu dia itu siapa. Tapi, yang pasti, dia bukan orang biasa. Tiba-tiba seluruh bulu kuduku berdiri. Ada suara ketukan pelan dari belakang rumah Bu Siti. Tok, kami berdua langsung menoleh. Tok, hanya 2 ketukan. Tapi rasanya seperti 2 hantaman ke dada. Bu Siti langsung berdiri dan menarik tanganku. Ojo ngomong singen yananan kin. Kalau kamu bahas dia bisa mendengar. Aku dengar. Dari mana? Bu Siti tidak menjawab. Beliau justru berjalan cepat ke pintu belakang, memastikan gembok masih terpasang. Setelah merasa aman, ia kembali duduk dengan wajah panik. Sejak kamu melihat wajahnya, kamu harus hati-hati. Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Kamu jangan keluar malam, jangan buka pintu kalau ada suara apapun. Dan yang paling penting, aku menahan napas. Jangan pernah memanggil namanya. Aku mengernyit. Namanya? Memangnya dia punya nama? Bu Siti tampak seperti menyesal sudah menyebut itu. Tapi ia akhirnya mengangguk pelan. Dia dulu dipanggil. Suaranya melemah. Sudah, jantungku nyaris berhenti. Bu, aku tadi malam dengar dia bilang sesuatu. Dia aku mencari hidungku, Bu. Siti langsung menatapku dengan tatapan ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kowe wes dipilih, katanya lirih. Dia yakin kamu tahu di mana bagian tubuhnya berada. Aku menggeleng panik. Bu, aku nggak tahu apa-apa. Aku bahkan nggak pernah masuk rumah itu. Bu Siti menarik napas panjang. Nak, suaranya berat. Dia datang bukan untuk mencari orang yang menyembunyikan hidungnya. Aku menatapnya tanpa mengerti. Dia melanjutkan. Dia mencari orang yang punya hidung yang cocok untuk menggantikan hidungnya. Tubuhku langsung dingin seperti es. Tenggorokanku kering tiba-tiba, sebab hidungnya sudah tidak ada. Dan dia butuh hiding bird. Detik itu juga, aku merasa seolah ada sesuatu yang dingin menyentuh wajahku. Seperti angin tipis yang melintas pelan, tepat di bawah mataku. Aku langsung menutup hidung dengan kedua tangan. Bu Siti buru-buru berdiri dan mendekat, mencoba menenangkanku. Tolong, Nak, dari sekarang kowe ojo sembarangan metu. Ojo takok-takok soal dia lagi. Jangan buka pintu, siapapun. Kalau kamu dengar ketukan, pura-pura nggak ada orang. Aku mengangguk panik. Tapi Bu, suaraku goyah. Kalau dia tetap datang, kalau dia tahu aku ada di dalam. Bu Siti menggenggam bahuku. Wes, tenang. Selama kamu tidak memanggil, tidak mencari, dia tidak akan menyerang langsung. Lalu ia menambahkan dengan suara hampir tidak terdengar. Tapi dia tetap akan datang. Aku menelan ludah. Setiap malam, Bu Siti memandangku dalam-dalam. Sampai dia dapat apa yang dia cari. Kata-kata itu seakan menghantam jantungku dengan palu. Ruang tamu berputar. Udara berat. Dan suara detak jam dinding terdengar lebih nyaring dari biasanya. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Tidak tahu harus kemana. Tapi satu hal aku tahu pasti. Aku sedang diburu. Dan hidungku bisa jadi yang dia inginkan. Malam itu aku sudah bertekad. Aku harus pergi dari Gang Soka. Aku tidak mau lagi tidur dengan rasa takut kalau sewaktu-waktu jendelaku diketuk, pintuku digaruk, atau suara napasnya muncul tepat di balik kayu tipis pemisah antara hidup dan mati itu. Setelah semua yang diceritakan Bu Siti, aku tidak sanggup lagi menatap gang kecil itu bahkan di siang hari. Apalagi malam hari. Sekitar pukul 7 malam, aku sudah mengunci rumah, menutup semua tirai, dan membawa tas kecil. Aku bilang ke diriku sendiri bahwa aku hanya ingin menenangkan pikiran sehari 2 hari. Tapi, dalam hati aku tahu, aku lari dari sesuatu yang tidak bisa aku lawan. Lari dari sosok yang tidak punya hidung. Tapi entah kenapa bisa mencium kehadiranku seperti hewan pemburu yang sudah menandai mangsanya. Aku menuju rumah teman SMA aku, Rian, yang tinggal 3 kecamatan dari sana. Dia memang sedikit cerewet,
Tapi dia tipe orang yang selalu punya tempat buat temannya. Ketika aku datang tanpa penjelasan, dia cuma bilang, "Masuk we bro, mau tidur di lantai juga nggak apa." Malam itu, aku tidur di sofa ruang tamunya. Lampu dimatikan, AC dingin, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasa sedikit aman. Setidaknya aku berharap begitu. Tapi kenyamanan itu cuma bertahan sampai jam 1 pagi. Ponselku bergetar, notifikasi muncul. Tulisan itu kecil, tapi rasanya menghantam dadaku lebih keras dari ketukan. Apapun CCTV motion detected. Someone is at your door. Aku langsung bangun, duduk tegak, keringat dingin langsung muncul. Jari-jariku gemetar saat mencoba membuka aplikasi CCTV. Rumah, gambar pertama yang muncul membuat tubuhku serasa jatuh dari ketinggian. Seseorang berdiri di depan pintu rumahku. Diam, tidak bergerak, hanya berdiri dengan kepala sedikit miring. Aku memperbesar gambarnya, dan dunia seperti berhenti berputar. Itu dia, tetangga baru itu, pria tanpa hidung itu. Matanya kosong, cekung, seperti dua lubang kecil yang menyimpan kegelapan. Wajahnya pucat, dan dari jarak sejauh itu, aku bisa melihat kulitnya yang seperti lilin meleleh. Permukaannya tidak rata, dipenuhi garis-garis halus. Seperti bekas terbakar matahari tapi jauh lebih aneh. Dia berdiri tepat di depan tujuanku pulang. Rumahku, rumah yang sudah aku tinggalkan demi keselamatan. Tolong jangan, gumamku tanpa sadar. Tolong, jangan, tapi itu baru permulaan. Dia mulai menggerakkan tangannya. Gerakannya lambat, seperti tulangnya kaku atau sengaja membuatku gelisah. Tangannya terangkat ke dada, dan kemudian ke sisi tubuhnya. Dalam genggamannya, ada benda kecil, basah, merah, seperti baru saja dicongkel dari tubuh seseorang. Aku mendekatkan wajah ke layar ponsel. Napasku tercekat. Itu potongan daging. Tidak besar, tapi bentuknya mirip dengan... Tidak mungkin. Tapi bentuknya memang bulat, memanjang sedikit, seperti ujung hidung, atau bagian dari hidung manusia yang sudah robek dari wajahnya. Astaga, aku menutup mulut dengan tangan. Orang itu, makhluk itu, mengangkat potongan daging itu, lalu mengarahkannya ke arah kamera. Dengan jelas, seperti sengaja ingin aku melihatnya. Bahkan dari layar kecil itu, cairan merahnya masih menetes. Lalu dia bergerak, pelan, sangat pelan. Kepalanya menunduk mendekati sesuatu di belakang masker hitam yang masih tergantung di lehernya. Tapi kali ini, hanya bagian atas wajahnya yang terlihat. Bagian yang tidak memiliki hidung itu hanya tampak seperti permukaan rata. Tidak ada lekukan, tidak ada bentuk, hanya kulit pucat yang seperti dipulas dengan cairan bening. Dia menatap kamera, atau seolah-olah menatapku melalui kamera. Lalu bibirnya bergerak, tapi bukan seperti orang ngomong biasa. Lebar sekali. Terlalu lebar, seperti mulutnya ikut tersobek sampai pipi, menampilkan sesuatu yang tidak seharusnya terlihat dari wajah manusia. Dan dari mulut yang robek itu keluar suara serak yang sangat jelas, meski melalui speaker ponsel. "Punya kamu, akan kuambil." Aku langsung menjatuhkan ponsel ke dada. Wyatt, nafasku putus-putus. Walaupun aku nggak di rumah, tapi suara itu belum selesai. Aku mengambil ponsel lagi, tanganku gemetar. Dia masih berbicara. Suaranya tidak seperti ucapan manusia. Kadang terdengar seperti hembusan angin, kadang seperti daging basah yang digesekkan karena hidungku. Dia mengangkat potongan daging itu lebih tinggi. "Bukan hilang." Aku menahan napas. "Tapi dicuri orang sepertimu." Seluruh tubuhku membeku. Sepertiku? Apa maksudnya sepertiku? Sebelum aku bisa memproses semua itu, dia melakukan hal yang membuat seluruh tulangku kaku dan punggungku terasa seperti disayat. Dia menurunkan masker dari lehernya, bukan untuk menutupi wajah, tapi untuk memperlihatkan bagian mulutnya. Dan mulutnya bukan mulut manusia. Bibirnya robek dari ujung kiri ke kanan, seperti pernah digunting atau dipaksa terbuka oleh seseorang. Daging dalamnya tampak merah kehitaman, berdenyut-denyut seperti masih hidup dari celah robek itu. Dia bicara lagi. "Kamu yang ambil punyaku." Hening beberapa detik. Di kehidupan sebelumnya, dunia seperti berhenti. Kalimat itu seperti membelah ruang di sekitarku. Kehidupan sebelumnya? Tidak masuk akal. Tidak mungkin. Tapi suaranya, matanya, dan cara dia menunjuk ke arah kamera. Seperti dia benar-benar tahu aku sedang menontonnya dari jauh lalu mendodok. Kamera mati, layarnya hitam, aplikasi tertutup sendiri. Tidak ada suara apapun kecuali detak jantungku sendiri yang memukul-mukul dada. Aku langsung berdiri, berjalan bolak-balik di ruang tamu teman, mencoba berpikir jernih. Tapi
Otakku kacau. Semua yang aku dengar dari Bu Siti, semua ketukan pintu selama bermalam-malam, semua rasa dingin yang menempel di kulitku setiap kali aku lewat dekat rumahnya. Semuanya seperti potongan puzzle yang tiba-tiba membentuk gambar yang jauh lebih mengerikan. Bukan cuma roh, penasaran bukan cuma arwah tersiksa, tapi sesuatu yang mengikuti seseorang. Bukan karena apa yang mereka lakukan sekarang, tapi karena apa yang mereka lakukan dulu. Entah di kehidupan yang mana, entah dalam bentuk apa aku pernah hidup sebelumnya. Pikiranku kacau, apa aku dulu pernah mencuri, mutilasi, mengambil bagian tubuh orang? Tidak mungkin, tidak masuk akal. Tapi sekalipun itu tidak masuk akal, wajahnya tadi bukan wajah orang yang menipu. Itu wajah dendam, dan dendam tidak peduli logika. Aku mencoba menenangkan diri, duduk di lantai sambil memeluk lutut. Rangga, sadar, ini cuma, tapi tidak ada kalimat lanjutan. Tidak ada kata yang bisa menjelaskan apa yang aku lihat. 5 menit kemudian, ponselku berbunyi lagi. Notification motion detected. Aku hampir melempar ponsel itu, tapi aku memaksa diri melihat. Lokasinya bukan rumahku, nomornya bukan nomor CCTV. Itu pesan dari Bu Siti, 1 kalimat. Dia tahu kamu lari. Ojo, adoh-adoh nak, dia bakal nyusul. Tubuhku langsung melemas, kepala terasa berputar, jalan napasku seperti ditarik dari tenggorokan. Bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana Bu Siti bisa melihat? Atau apa Bu Siti sedang menyampaikan sesuatu yang bukan dari dirinya? Aku belum sempat memutuskan apa aku akan telepon Bu Siti atau tidak, ketika notifikasi baru muncul lagi, motion detected. Someone is at your door. Aku membeku. Bukan di rumahku, di rumah Rian. Di tempat aku bersembunyi dengan tangan bergetar. Aku mengaktifkan kamera CCTV luar rumah Ryan. Butuh waktu 5 detik agar gambarnya muncul. Dan ketika muncul, aku langsung tidak bisa bernapas. Di depan pintu rumah Ryan, dia berdiri di sana. Tubuhnya tegak, tapi kepala sedikit miring, sama seperti di depan rumahku. Seolah dia bertanya, "Kowe mikir iso mlayu ning andi?" Aku, "Aiso nemo kakei." Rian yang tidur pulas di kamar belum sadar apapun. Tidak tahu makhluk tanpa hidung sedang berdiri hanya beberapa meter dari pintunya. Aku berusaha membangunkan Ryan, memanggil namanya, mengguncang bahunya, tapi dia tidak bangun. Seperti ada sesuatu yang menahan tidurnya. Mungkin ini memang bukan masalah dia, mungkin ini masalahku. Ketukan pertama muncul, tok, tidak keras, tapi sangat pelan, seperti ketukan yang dilakukan dengan 1 jari. Tok. Kedua, tok. Ketiga, ketukan itu menggema di ponselku, membuat bagian belakang leherku merinding. Lalu terdengar suara serak yang sama seperti sebelumnya. Lebih jelas, lebih dekat, seperti dia berbicara hanya beberapa sentimeter dari telingaku. Rangga, aku menahan napas. Balik no sing wis kok jupo. Rumah Rian mendadak mati lampu. Kegelapan menyelimuti ruang tamu. Ponselku ikut kehilangan sinyal. CCTV. Layar menjadi hitam. Aku berdiri mematung, memegang ponsel yang tidak lagi merekam apapun. Dunia di sekelilingku tenggelam dalam senyap. Dalam kegelapan, aku mendengar sesuatu. Bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Suara langkah kaki diseret. Pelan, sangat pelan, mendekati ruang tamu tempat aku berdiri. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seolah ditelan udara. Langkah itu semakin dekat. 1 langkah, 2, 3. Aku memejamkan mata, memeluk diri sendiri, berharap semuanya hanya mimpi buruk yang akhirnya berakhir. Tapi justru, saat semuanya menjadi paling sunyi, paling gelap, dan paling menakutkan, ponselku menyala sendiri. Notifikasi terakhir muncul, motion detected. Someone is at your door. Bukan di rumahku. Bukan di rumah Rian. Lokasinya tidak pernah aku set. Aku tidak pernah memasang CCTV di tempat itu. Tapi aplikasinya tetap menampilkan gambar. Gambar pintu yang belum pernah aku lihat. Sebelumnya, pintu kayu tua, catnya terkelupas, dan di depannya ada seseorang berdiri. Seseorang dengan wajah rata tanpa hidung, mulut robek besar, dan mata cekung gelap yang seperti menarikku ke dalam. Di bawah gambar itu ada teks otomatis yang biasanya muncul di aplikasi jika kamera mendeteksi wajah face detected. Rangga, aku tidak bisa bernapas. Tidak tahu harus lari kemana. Tidak tahu siapa sebenarnya aku dulu. Tidak tahu apa yang pernah aku lakukan. Yang aku tahu, hanya satu, dia sudah menemukan aku. Dan malam ini belum selesai.